Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Kembali lagi di acara kita Bincang-bincang santai UKM Sanggar Lentera STKIP PGRI Sumeneb. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu cantik, muda, dan saat ini sedang merilis sebuah antologi cerpen. Dengan siapa kira-kira, penasaran? Kita sebut ini Mbak Kinan. Selamat siang Mbak Kinan. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya hari ini menghadapi pandemi COVID-19? Apakah normal seperti biasa atau sekolah enggak gitu? Ya, sekolah seperti biasa, jarak jauh. Oh, Jarak jauh. Jadi daring. Oh, menggunakan daring gitu ya? Ya. Oh iya Pak. Untuk aktivitas seperti menulis Pak, bagaimana? Masih ada kendala? Karena mungkin saat ini ada wabah COVID gitu Pak. Kalau kendala menulis mungkin karena ini ya masih daring gitu ya, sekolah daring, tertumpuk tugas, jadinya kesulitan masih bagi waktu. Jadinya Oh. ya belum sempat tulis deh. Oh gitu ya. Sebelumnya tadi lupa ya, kita belum perkenalan loh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak. Asalnya gitu Pak. Ya, perkenalkan, saya Kinatiur Sandekaha. Saya tinggal di Desa Banasare, Kecamatan Dubaru. Ya, Gitu aja. ya. Gitu aja mungkin ya. Oke, hari ini kelihatannya orangnya semakin terpancar ini Pak. Ternyata saya lihat kalau aslinya itu lebih cantik gitu. Oke, Mbak Ginan, asli Sumeneb kan? Asli sebenarnya. Asli Sumeneb, luar biasa ini. Emansipasi wanita loh. Soalnya jarang kan kita melihat sastrawan-sastrawan Madura itu dari kalangan dari kalangan cewek, banyakan kan cowok gitu. Iya. Sebelumnya Mbak Ginan pernah ngisi di mana aja nih? Siapa ya? Ngisi ya seperti ini, bincang-bincang santai mungkin. Ya, kalau bincang-bincang santai seperti ini mungkin pas waktu di Pro 2 RRI. Wah, Masih ya, mungkin masih ada gitu. oh gitu ya. Ya, Berarti ini suatu kehormatan loh bagi kita bisa mengundang Mbak Ginan, bisa bergabung di sini. Tentang buku ini, Mbak, catatan harian Ginan. Ya. Kenapa, Mbak? Kalau boleh tahu nih, kenapa Mbak bisa mengambil judul catatan harian Ginan? ya itu karena saya mengarang ini dalam keseharian saya di sekolah saat mengisi waktu luang. Jadi setiap hari saya isi terus. Jadi mungkin karena itu namanya catatan harian Kinan, karena saya isi setiap hari. Berarti aktivitas yang Mbak rasakan dalam kehidupan sehari-hari begitu? Kalau aktivitas mungkin tidak, tapi ini Jadi? imajinasi yang ada sehari-hari. Oh, gitu. Jadi langsung saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Oke. Mungkin bisa diceritakan ini ada berapa judul kira-kira Pak di sini, Pak? Dalam buku ini ada sekitar 8 judul. 8 judul. 8. Dari judul-judul yang ada, yang lebih berkesan bagi Mbak gitu, yang mana? Judul yang paling berkesan menurut saya itu yang Arachnofobia. Arachnofobia. Kenapa? Kok bisa begitu, Pak? Arachnofobia itu itu novel pertama yang saya, ya bukan pertama ikutkan lomba sih. Itu adalah cerpen yang pertama saya ikutkan sebuah lomba. Dan itu akhirnya masuk nominasi antologi cerpen. Luar biasa. Kalau mulai menulis, sebenarnya saya sudah menulis sejak kelas 6. Cuma yang baru beneran ditekuni baru pas waktu SMP kelas 9. SMP kelas 9. Berarti sekarang sudah kelas berapa, Pak? Kelas 10. Luar biasa. Baru ini muda, kreativitasnya banyak, jadi saya jadi malu ini. Ini manggilnya Mbak atau adik sih? Ya. Mbak aja ya, biar saya nggak kelihatan tua-tua banget gitu. Oke, terus kemudian dulu ketika Mbak Ginan ini menulis, apakah medianya itu langsung ke blogspot atau nulis catatan-catatan biasa atau bagaimana? Kalau menulis, saya itu antara menulis dalam kertas ya, di kertas, atau langsung mengetiknya di komputer, di laptop. Cuma ya tergantung mood sih. Kalau moodnya di kertas ya tulis di kertas, moodnya di laptop langsung aja ketik di laptop. Nah, Tapi juga kadang kalau misalnya lagi di luar gitu ya, kan nggak mungkin bawa laptop kemana-mana. Saya pakai HP, oh di HP gitu, Ya. lebih efektif. bisa dibawa kemana-mana. Ya, Iya. efektif. Terus itu loh Mbak, prestasi apa saja yang sudah Mbak dapatkan selama ini? Aduh, prestasi ya. Ah,
pastinya kan Prestasi apa nih? prestasi dalam segi menulis gitu Wak. Kalau dalam segi menulis, waktu kelas 8 juara 2 menulis puisi. Menulis puisi. Ya, Kalau boleh tahu itu judulnya apa Pak? Mungkin masih ingat? iya, sudah ya. Pas saya Oh, sudah tingkat apa? Tingkat nasional mungkin. kabupaten. Wah, luar biasa. Mungkin nanti bisa di tingkat yang lebih tinggi ya Pak. Amin. Itu berarti dalam sehari belum tentu menghasilkan satu karya gitu. Ya, Tapi di setiap harinya bisa menghasilkan karya. bisa jadi Ya, mungkin bisa ya. melanjutkan begitu kan? Ya. Oh iya, luar biasa. Kemudian Mbak, apa kendala yang Mbak hadapi dalam penulisan cerpen ini? Kalau kendala ya ini kendalanya pembagian waktu itu yang susah. Terus juga kadang ya apalagi sekarang tuh lagi writer block gitu. Lagi bingung ceritanya mau lanjutin kemana. Oh gitu. Jadi masih tersendat. Tersendat ini. Ya, jadi tapi masih berusaha lanjutkan lah. Kemudian kumpulan cerpen dari tahun berapa Pak? Kumpulan cerpennya? Kalau cerpen-cerpen yang di sini itu kumpulan cerpen saya dari waktu kelas 9. Waktu putaran kelas 9 saya itu ya digarap lagi, dibetulin, terus dijadikan buku. Gimana sih Pak tipsnya biar bisa dilirik oleh penerbit? Tipsnya ya. Mungkin bisa berbagi sama teman-teman nanti di rumah. Kalau tips, gimana ya kalau tips ya? Kalau tips bingung juga nih. Heeh. Kalau tips yang kali ini susah soalnya. Ya, soalnya itu jarang Mbak, kita sedang malas menulis, kemudian tersendat, sudah dibiarkan gitu Mbak. Gimana itu Mbak? Sebenarnya kalau misalnya menulis ini, sekalinya ada ide gitu, sekalinya ada ide muncul, langsung aja tulis daripada lupa kan? Terus kalau menghadapi, ditulis nih, ditulis, kemudian nanti berubah lagi alurnya, gimana Mbak? Ya sesuaikan aja sama alurnya, kok repot gitu kan? Heeh. Jadi kalau misalnya tujuannya lurus gini, tapi ternyata begitu nyampe di setengahnya, gimana ya kok misalnya buat belok di sedikit, nanti jadi menarik, belok aja, lanjutin. Langsung. Oh gitu ya. Pokoknya semakin menarik cerita, semakin bagus dong, ya kan? Mm-hmm. Daripada lurus-lurusan aja. Kemudian tanggapan orang tua Mbak nih, ketika Mbak tahu nih orang tua Mbak bisa menerbitkan sebuah antologi cerpen gitu. Ya, orang tua ya bangga ya. Anda Terus tentunya ya yang buat antologi ini juga sebenarnya juga dari orang tua. orang tua. Wah luar biasa orang tuanya ya, mensupport sekali pada dari Mbak gitu. Mungkin kemarin pernah ada pesan dari orang tua hingga bisa terbit Kalau yang pesan Mbak ingat gitu. pesan yang mana ya? Kalau pesan mungkin buat aja sebanyak-banyaknya karya deh. Oh gitu. Nanti urusan apa belakangan, Ya. sekarang aja. Oh gitu ya. Terus alasan Mbak kenapa masih tetap semangat gitu untuk menghasilkan sebuah karya? Karena menulis itu menarik. Dengan menulis kita bisa mengenal dunia gitu ya. Dengan menulis, dengan lagi ya. Dengan menulis kita bisa menciptakan dunia kita sendiri. Terus yang belum Mbak capai sampai hari ini? Yang belum saya capai ya. Yang belum Mbak capai dalam menulis apa dalam kehidupan dalam menulis? Dalam menulis saja dah. Kalau dalam menulis saya masih harus menyelesaikan cerpen-cerpen saya yang lain. Terus saya juga harus membuat sebuah novel. Oh berarti ini ada target baru ya? Target tahun ini. Luar biasa. Semoga semakin sukses ya Pak. Amin. Kemudian kalau target yang belum dicapai dalam kehidupan? Oh, target yang belum capai ya. Ya, buat target dalam kehidupan ini ya mencapai mendapat nilai yang bagus lah dari sekolah. Gitu ya Pak. Lulus tepat waktu gitu. Ya. Iya. Kemudian Mbak itu belajar menulis dari mana? Kalau belajar menulis ya saya autodidak sih. Ya, Autodidak? nulis aja. Gitu ya. Dia nulis aja. Baru waktu kelas 9 mulai diarahkan kembali, mulai diarahkan dengan benar gitu. Ada pembina gitu? Ada pendamping misalnya gitu? Enggak? Kalau pendamping sebenarnya daripada pendamping lebih ke ya pendamping juga sih sebenarnya. Ada guru kelas 9 guru saya. Oh gitu. Yang tentunya sangat berperan juga ya Pak? Iya, beliau yang mendorong saya buat nulis. Makanya saya nulis banyak waktu kelas 9 karena berdampak dulu. Di samping menulis Mbak juga tentunya juga membaca gitu ya Pak? Iya. Dalam sehari misalkan ada berapa buku yang bisa Mbak habiskan untuk dibaca?
Kalau membaca buku mungkin dalam sehari nggak bisa selesai ya baca, nggak bisa selesai baca sekarang. Tapi mungkin kalau baca buku atau buku lain lah, karangan, saya sempatkan baca selembar dua lembar gitu. Dalam waktu kok luang ya jelasnya ya. Soalnya masih ketiban-ketiban itu berusaha mengatur kembali. Manajemen waktu gitu ya. Ya. Ide kan bisa muncul dari mana saja gitu ya Pak. Ya. Mungkin Mbak punya tokoh yang diidolakan dalam nulisan cerpen ini. Kalau dalam penulisan cerpen ini, imajinasi saya itu rata-rata dari percakapan saya dengan teman. Teman-teman gitu. Ya, jadi teman saya ngobrol ini gitu ya, dapat Cerita sesuatu, cerpen. terus di pikiran gimana ya kalau misalnya gini-gini dijadikan cerpen gitu. Jadi kalau misalnya bicarakan kejadian, misal kejadian apa, yang di pikiran yang keluar, gimana kok jadikan cerpen ya sudah buat. Berarti imajinasi yang dapat dari lingkungan sekitar gitu ya. Itulah. Kalau tokoh nggak ada yang dikagumi. Nggak ada. Tapi kalau misalnya penentuan tokoh, saya tanya ke teman. Tapi kok saya tanya tokoh sih, biasanya saya tanya, kamu suka huruf apa gitu. Saya tanya gitu. Kok bisa gitu Mbak? Ya, jadi misal dia jawab apa ya, misal S. Jadi terus saya sesuaikan sama gender tokoh. Terus saya cari deh nama dengan inisial S. Oh gitu. Itu cara saya Untuk menentukan karakter juga Pak? Iya, karena saya sudah buntu sekali mungkin ya kalau membuat karakter, jadi seperti itu. Oh, kalau tokoh cerpenis Pak? Tokoh cerpenis? Orang lain ya? Saya suka Agatha Christie. Luar biasa. Kemudian Mbak, kenapa rutinitas Mbak menulisnya itu dimulai sejak kelas 6. Nah, kemudian bisa melahirkan sebuah karya. Bagaimana tanggapan teman-temannya Mbak ini? Kalau tanggapan teman sih ya, kalau teman yang deket nih, wih hebat Kin, coba deh aku baca, ya mungkin begitu, semacam itu. Tapi mungkin ada juga yang ya karena kan genrenya beda gitu ya, katanya orang beda. Katanya, wah Kin kamu kok bisa sih buat cerita kayak gini gitu, dapat inspirasi dari apa kamu sih gitu, kayak gitu dah. Gitu? Ya. Luar biasa. Mbak, kalau menulis dalam kondisi tertentu, misalkan kayak di tempat ya, apakah tempat juga mendukung atas inspirasi yang Mbak dapatkan? Sebenarnya sih mendukung. Sangat Sih, mendukung. tempat itu berpengaruh. Uh-huh. Karena ya nggak tahu aneh apa enggak sih. Saya tuh ngarang. Biasanya di tempat yang agak ramai. Agak ramai. Ya, tapi saya sendiri. Sepi, menyepi di tempat yang ramai. Cuma saya sendiri di tempat yang ramai. Tapi Mbak menyendiri gitu. Ya. Akan merubah pola pikir kita gitu. Nah, itu dia nih. Luar biasa ini. Berarti balik gitu. Ya, itu dia. Tapi juga di tempat sepi juga bisa sih. Iya. Ya. Tempat yang paling favorit biasanya di mana, Pak? Tempat paling favorit ya sebenarnya itu kelas. Di kelas. Ya. Yang bisa memunculkan banyak inspirasi gitu. Kelas ya. Berarti kalau pindah kelas gitu beda lagi. Bisa saja. Iya. Saya pernah mendengar gini lah, istilahnya saya semasa masih SMA gitu. Kalau mau menghasilkan karya yang bagus, kita harus jatuh cinta atau patah hati, gitu loh Pak. Gitu istilahnya. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya mungkin kalau yang orang yang seperti itu ya, yang keluar maka akan genrenya romance. Rata-rata pasti kalau nggak romance, drama-drama gitu. Iya. Iya. Oh berarti mungkin nggak Pak, kalau kita dalam kondisi zona nyaman, tidak sedang jatuh cinta, tidak sedang patah hati gitu, Allah bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus? Bisa. Dalam kondisi kita yang santai, kita bisa membuat sebuah karangan kan? Biasanya kalau dalam santai itu karangannya indah. Kalau misalnya kita lagi sedih, karangannya pun juga sedih. Pasti karangannya tuh bakal agak sedikit nyayat hati gitu. Berarti tergantung kondisi gitu. Iya, bisa tergantung kondisi, tergantung imajinasi. Tapi tak jarang gitu Pak, pengalaman saya pribadi ya, mencoba-coba menulis cerpen gitu, menulis puisi, tapi ketika sudah tidak ada inspirasi gitu, ya tidak bisa menulis. Caranya menumbuhkan inspirasi itu gimana? Kalau sebenarnya kalau misalnya udah masalah kayak gitu, udah gak bisa dipaksa lagi dah. Jadi ya, tapi kalau misalnya ada ide lagi ya, misal ada hidayah gitu, dapat lanjutan cerita, bolehlah dilanjut daripada berhenti di situ kan.
memang kalau misalnya nulis itu nggak bisa dipaksa. Semakin dipaksa semakin susah mau keluar. Tapi kalau tidak ditulis nanti hilang, Mbak. Gimana itu? Nah itu tergantung imajinasinya. Ya gitu, karena kalau tidak diselesaikan menurut saya sih nanti ngawur, ceritanya semakin ngawur gitu. Ya. Kalau misalnya ceritanya jadi ngawur ya, Gimana itu solusinya? ya belokkan saja alurnya. Kalau Belokkan? misal depannya kan, misal depannya serius, Heeh. tiba-tiba nyampe belakang udah mood udah berubah lagi, tiba-tiba berubah jadi komedi. Ubah aja pelan-pelan Ke komedi? Ubah jadi komedi pelan-pelan. Gitu. Tambahkan konfliknya sedikit tapi puter genrenya. Itu dah. Oh, gitu. Mungkin tidak, Mbak, dalam satu karya itu Mbak misalkan sedang menulis nih, tulis cerpen, akan mengarah ke sana. Tapi kemudian ada inspirasi lain gitu, akan membuat cerpen lain gitu. Oh, kalau Benar misalnya nggak? ada ide baru Gitu. langsung buka word baru. Langsung gitu, biar tidak hilang gitu, Mbak. Kalau enggak langsung buka halaman kertas baru. Harus itu. Daripada hilang, tulis dulu. Oh iya, Nanti lanjutin pelan-pelan. Lanjutin continue terus. terus ya, Ya. terus menerus gitu. Terakhir nih, Mbak, ada apa ya? Ada saran atau ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah agar senantiasa termotivasi nih dari Mbak yang masih muda tapi karirnya sudah luar biasa. Dan dengar-dengar tadi nih katanya mau menerbitkan sebuah buku baru gitu, Mbak. Bukan? Kalau menurut tentang buku baru mungkin masih proses gitu ya, karena masih mau melanjutkan cerpen-cerpen yang ada. Terus juga dalam berusaha manajemen waktu dengan tugas-tugas sekolah baru. Jadi ya, kalau misalnya pesan sih ya Pesan. buat yang di sana, kalau semisal ada ide-ide untuk menulis, jangan ragu untuk menulis, jangan ragu untuk dituangkan, karena itu akan menjadi sebuah karya nantinya. Teruslah menulis gitu. Ya. Apapun yang terjadi. Ya. Terus ini Mbak, ada lagi nih. Apa? Butuh berapa lama Mbak untuk menyelesaikan sebuah buku? Kalau misalkan buku ini, sebenarnya nih karya saya yang saya kumpulkan dari kelas 9, jadi mungkin kesannya 1 tahun. Karena itu dalam terang saya kelas 9. 1 tahun Ya, baru terbit ini. ya. Karena saya masih mengumpulkan judul dulu kan. Mengumpulkan judul buku. Kumpul dulu satu judulnya, sampai judulnya agak panjang baru jadi buku itu. Oh ya. Untuk dalam menulis nih Mbak, apa kita menentukan isi dulu, membuat kerangka atau langsung ke judul atau gimana gitu, Mbak? Kalau saya pribadi ya, Heeh. saya sendiri itu saya nggak tahu sama kerangka-kerangka itu. Saya ngarang aja. Ngarang? Ngarang aja. Saya tulis aja semua. Semua ada Yang ada di pikiran ditulis Iya, saja gitu. saya tulis aja. Judul belakangan. Judul belakang. Judul belakangan. Heeh. Jadi nggak usah semedi 3 hari buat itu judul, nggak usah. Ngarang aja dulu sampai semua rampung, baru judul. Kan biasa Habis itu baru revisi. gitu ya. Kan biasanya yang paling sulit memang menentukan judul. Ya, daripada memilih judul, mending buat isinya dulu ya. Gitu ya. Nanti judul belakangan. Iya. Oke, Pak. Untuk teman-teman yang minat untuk sebuah catatan harian Kinan yang ditulis oleh seorang sastrawan muda lah gitu, asal Sumeneb, boleh nanti bisa chat free atau DM lewat Instagram Sanggar Lentera ya. Karena di sini buku-bukunya memang cerpen-cerpennya sangat menarik. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ginannya ya. Itu saja mungkin Mbak. Terima kasih untuk hari ini ya. Sekali lagi suatu bentuk kehormatan bagi kami sudah bisa mengajak atau mengundang Mbak Ginan hadir pada acara bincang-bincang santai kami di UKM Sanggar Lentera. Terima kasih Mbak. Semoga senantiasa memberikan motivasi kepada teman-teman di rumah dan juga karyanya semakin ke depan semakin bagus. Terima kasih Mbak. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya.